Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Operation Hyacinth. Film drama kriminal Polandia yang dirilis pada tahun 2021 di Netflix. Film yang berdurasi 1 jam 52 menit ini mengisahkan tentang seorang polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan gay berantai. Polisi muda yang kurang puas dengan ditutupnya sebuah kasus pembunuhan tanpa bukti yang kuat, berusaha untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya terjadi di balik misteri pembunuhan itu. Namun, bukan hanya menemukan misteri yang sebenarnya, di tengah penelusurannya, ia juga menemukan jati diri atau identitas seksualnya yang sebenarnya. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film berlatar di tahun 1985 dan dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang mengejar seorang yang melarikan sebuah televisi. Robert, polisi muda yang bisa dibilang masih junior, berhasil menangkap pencuri itu. Namun ia tak berani memukulinya dan terlihat lebih lemah daripada si pencuri itu. Untungnya rekannya yang bernama Nogas, atau bisa dikatakan rekan seniornya Robert, langsung datang menolong Robert dan mereka pun berhasil membawa pencuri itu ke kantor mereka. Tiba di kantor, Nogas dan Robert langsung dipanggil oleh komandan mereka datang ke kantornya. Belum saja kasus terakhir selesai ditangani, sang komandan sudah memberikan tugas baru kepada mereka. Mereka diminta untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan seorang pria gay yang kaya yang bernama Adam Grzegorczyk. Setelah menerima berkas dan foto-foto si korban, Nogas sempat menolaknya karena kasus itu pembunuhan. Ia mengakui tidak terlalu berpengalaman dengan kasus yang demikian. Sebenarnya, Nogas kurang menyukai Robert sebagai partner kerjanya. Ia pun berdalih mengatakan Robert agak lemah dan takut dengan darah. Robert membantah ucapannya itu, meski yang dikatakan Nogas ada benarnya. Namun, komandan mereka tidak peduli dengan hal itu. Ia memberitahu kalau dirinya tidak membutuhkan seseorang yang berpengalaman untuk menginvestigasi kasus itu, melainkan seseorang yang bisa ia percaya. Akhirnya, Nogas menyetujui perintah komandannya. Sang komandan pun memberikan voucher buat mereka masing-masing sebagai ungkapan menghargai kinerja mereka yang baik. Setelah itu, Robert datang menemui ayahnya yang juga bertugas di sana. Ayahnya telah memiliki pangkat sebagai kolonel. Robert mengetahui kalau kasus yang mereka tangani sebelumnya telah diserahkan kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk menyerahkan kasus itu kembali kepada mereka. Namun ayahnya menolak dan meminta Robert melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh komandannya. Saat itu, ayahnya langsung menyimpan sebuah dokumen dari atas mejanya dan juga sebuah kaset ke dalam brankas rahasianya. Robert dan Nogas memulai investigasi mereka dengan pergi memeriksa vilanya si korban. Di sana, Robert melihat televisi si korban masih menyala dan ia tak sengaja memutar kembali kaset yang terpasang. Ternyata, video yang diputar adalah video rekaman sesama jenis. Robert heran melihatnya sampai-sampai ia tidak mengedipkan matanya. Ia sedikit tertarik untuk menontonnya. Bisa jadi karena ia belum pernah melihat video yang seperti itu. Tiba-tiba rekannya datang dan langsung mencabut kaset video itu. Ia pun meminta Robert untuk menyimpan kaset itu sebagai barang bukti. Kembali ke rumah, Robert menerima sebuah surat yang memberitahukan kalau ia diterima di sebuah akademi kepolisian. Ia dan ibunya sangat senang mendengarkannya. Ayahnya juga datang dan langsung memberikan selamat buat Robert meski ia belum membaca isi surat itu. Robert dan ibunya heran melihat sang ayah yang sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Sang ayah pun memberitahukan kalau ialah yang telah mengatur semua itu. Robert sedikit kecewa mendengarkannya, karena merasa kalau selama ini sebagian besar pilihan dalam hidupnya dibuat oleh ayahnya. Robert juga telah bertunangan dengan seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya sendiri yang bernama Halinka. Halinka bertugas sebagai sekretaris di kantor kepolisian mereka. Robert sering mengunjunginya dan juga sering bercinta dengannya. Hari berikutnya, Robert dan Nogas pergi melihat tubuh Grzegorczyk yang masih disimpan di ruang mayat. Dari penjelasan seseorang yang menangani mayat itu, mereka pun mendapatkan sedikit gambaran kronologi sebelum Grzegorczyk terbunuh. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menggerebek sebuah toilet yang sering digunakan kaum gay melakukan cruising dan berencana untuk menangkap orang-orang yang ada di toilet itu. Robert pun diminta berpura-pura memasuki toilet itu untuk memantau keadaan di dalamnya.
sedangkan Noges bersiap-siap memerintahkan yang lainnya. Di dalam toilet itu, Robert pun melihat beberapa gay melakukan aktivitas cruisingnya. Ia bahkan sempat diajak oleh seseorang, namun ia mengabaikannya. Saat keluar dari toilet itu, Robert bertemu dengan seorang pemuda yang ingin memasuki toilet itu. Saat itu juga, tiba-tiba Noges mengerahkan pasukannya menggerebek dan menangkap orang-orang di toilet itu. Setiap orang di sana pun berlarian, termasuk pemuda yang bertemu dengan Robert. Robert pun langsung mengejar pemuda itu dan berusaha menangkapnya. Saat Robert kehilangan jejak pemuda itu memanggil dia dari persembunyiannya. Ia mengira kalau Robert adalah salah satu di antara mereka yang berusaha kabur dari penggerebekan itu. Anehnya, Robert juga tak memperlihatkan dirinya sebagai polisi dan tak jadi menangkap pemuda itu. Setelah semuanya aman, Robert pun diajak oleh pemuda itu pergi bersamanya dan mereka pun berjalan hingga ke sebuah jembatan. Pemuda itu mengeluarkan minumannya dan mengajak Robert berbincang-bincang. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Nama pemuda itu adalah Arek dan ia adalah seorang mahasiswa dari Jerman yang berkuliah di sana. Ia pun menanyakan tentang Robert. Robert terpaksa harus menyembunyikan identitasnya sebagai polisi. Ia berbohong memberitahukan kalau dirinya adalah seorang magang yang baru saja tinggal di kota itu. Ia menjelaskan pekerjaannya yang membantu anak-anak remaja yang bermasalah. Setelah itu, Robert kembali ke kantornya dan Noges menanyakan kemana saja ia pergi menghilang. Robert memberitahukan kalau ia tersesat saat mengejar satu orang lainnya. Mereka pun langsung menginvestigasi beberapa pria gay yang berhasil ditangkap. Namun tak satu pun di antara mereka yang mengenal identitas si korban, kecuali seorang pemuda yang bernama Tajio. Ia mengakui hanya sekedar tahu rumor tentang si korban yang suka membayar pemuda untuk melayaninya. Saat pemuda itu dipersilahkan pergi, ia dan Robert sempat saling melihat. Karena belum mendapatkan penjelasan yang kuat, Noges meminta Robert untuk mencari informasi di mana lokasi kaum gay melakukan cruising. Robert pun memutuskan untuk menemui Arek kembali. Ia pergi ke kampusnya dan menunggu Arek hingga pulang kuliah. Arek mengajak Robert ke sebuah dermaga yang berada tak jauh dari kampusnya. Di sana, Robert mengeluarkan minuman yang dia bawa untuk Arek karena Arek baru saja menyelesaikan ujiannya. Arek pun senang dengan caranya itu. Tak lama kemudian, Robert pun memberitahukan kalau ia mencurigai seseorang anak yang ia bantu telah menjual dirinya melayani pria gay. Arek pun menyarankan Robert untuk memeriksa anak itu ke tempat-tempat di mana para gay suka berpesta. Robert menanyakan apakah Arek mengenal seorang mucikari. Arek sempat tersinggung karena mengira Robert juga menganggapnya seorang yang menjual diri. Robert berkata kalau ia tidak bermaksud mengatakan hal yang demikian. Arek pun menyarankan Robert menemui seorang supir taksi yang bernama Julian. Siapa tahu ia lebih banyak mengetahui tentang hal itu. Karena supir itu sering mengantarkan beberapa pemuda dari kampus ke sebuah tempat yang sama. Sebelum Robert pergi, Arek mengundangnya untuk menghadiri pesta yang diadakan di apartemennya. Ia pun langsung memberitahukan alamatnya kepada Robert. Malam itu juga, Robert dan rekannya langsung pergi menemui supir taksi yang diberitahukan oleh Arek. Robert menanyakan jika supir itu mengenal si korban. Namun supir taksinya menjawab kalau setiap penumpangnya tak pernah menunjukkan identitas mereka. Robert pun menunjukkan identitas yang lain. Noges mendesak supir itu untuk memperhatikan identitas itu dengan baik. Supir itu pun mengenal salah satu dari identitas yang mereka tunjukkan yang bernama Kamil. Supir itu mengakui pernah mengantarkan pria itu ke tempat tinggalnya. Ia pun memberitahukan tempat tinggalnya kepada mereka. Noges dan Robert bergegas pergi mendatangi tempat tinggalnya Kamil. Namun setiba di sana, Kamil berhasil lari dari apartemennya dan mereka langsung mengejarnya. Meski sempat melarikan diri, namun Noges berhasil menabrak dan menangkapnya. Mereka pun langsung membawa Kamil untuk diinvestigasi. Kamil memberitahukan kalau pembunuhan Greg atau Gregorsik ada hubungannya dengan kasus pembunuhan seorang gay sebelumnya yang bernama Adrian Sobolev, di mana investigasinya langsung ditutup begitu saja. Mendengarkan Kamil menyangkut pautkan kedua kasus itu, Noges semakin emosi melihatnya dan bersikap kasar menanganinya. Ia mendesak Kamil untuk cepat-cepat mengakui kalau dialah yang membunuhnya. Namun Kamil tetap saja membantah tuduhan itu. Robert pun meminta Noges untuk kembali memeriksa kasusnya Adrian Sobolev. Ia pun pergi sebentar meninggalkan ruangan itu untuk memeriksa filenya. Noges tidak keberatan sama sekali. Namun ketika Robert pergi, Noges langsung menghajar Kamil habis-habisan. Saat Robert kembali, Noges memberitahukan kalau Kamil telah mengakui bahwa dirinya lah pembunuhnya. Robert sedikit heran mendengarkannya. Kamil pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Hari berikutnya, saat Robert hendak menemui dan memeriksa keadaannya Kamil, ia melihat seseorang keluar dari arah selnya. Robert pun langsung masuk ke dalam selnya Kamil dan melihat Kamil telah mati tergantung di sana.
Karena kejadian itu, kasus pembunuhan Greg pun akhirnya ditutup. Robert dan Nogues diminta oleh komandannya untuk berhenti melakukan investigasinya. Meski hasilnya tidak sempurna, namun mereka telah menetapkan Camille sebagai pelakunya dan ia telah bunuh diri. Komandan mereka pun memberikan selamat kepada Nogues karena telah berhasil membuat Camille mengakui perbuatannya dan menyelesaikan kasus itu dengan cepat. Namun Robert, ia kurang setuju dengan keputusan itu karena kurangnya bukti dan tidak yakin kalau Camille benar-benar mengakuinya. Ia juga membantah kalau Camille mati karena bunuh diri. Namun seseoranglah yang datang membunuhnya seolah membuat Camille terlihat bunuh diri. Robert pun memberitahu kalau ia melihat seseorang keluar dari dalam selnya Camille. Namun sang komandan tidak percaya dengan apa yang disaksikan oleh Robert. Robert pun meminta komandannya agar ia tetap melanjutkan investigasi itu lebih dalam. Namun komandannya tetap menolak permintaannya. Kurang puas atau tidak terima dengan diselesaikannya investigasi itu begitu saja, Robert memutuskan untuk melakukan investigasi itu sendirian. Ia pun kembali ke rumahnya Camille dan menemui neneknya Camille di sana. Neneknya itu berkata kalau Camille sedang di luar dan belum kembali ke rumah. Neneknya pun belum mengetahui kalau Camille telah terbunuh di penjara. Namun Robert mendiamkan kejadian itu. Si nenek juga memberitahukan kalau seseorang pria baru saja datang ke sana dan mencari sesuatu di kamarnya Camille. Bisa ditebak pria yang dimaksud adalah pria yang datang membunuh Camille di selnya. Ia mencoba untuk menemukan foto-foto rahasia yang sempat Camille sebutkan saat diinvestigasi. Saat si nenek membuat teh untuk Robert, Robert pun menyempatkan waktu untuk mencari foto yang dimaksud oleh Camille. Ia pun berhasil menemukan foto-foto itu. Setelah itu, Robert langsung pergi untuk menemui ayahnya. Ayahnya mengaku sibuk karena ia sedang berdiskusi dengan seseorang yang juga merupakan rekannya. Namun, rekannya itu memilih menyudahi pembicaraan mereka dan mempersilahkan Robert menemui ayahnya. Anehnya, rekannya itu pergi membawakan file atas nama Camille. Robert hendak memberitahukan ayahnya kalau ia menemukan bukti baru mengenai investigasi pembunuhan Gregor Sick. Namun ayahnya sama sekali tak ingin membahas hal itu kembali. Melihat ayahnya tak mendukung niatnya, Robert begitu kesal dan langsung pergi meninggalkan ayahnya. Setelah itu, Robert dengan diam-diam mengumpulkan berkas-berkas yang berhubungan dengan kasus pembunuhannya Greg dan juga Adrian. Ia menukarkan isi file mereka dengan kertas kosong. Dengan diam-diam, ia juga membuat sebuah gudang yang jarang dipakai di kantor itu menjadi ruang penyelidikan rahasianya. Ia pun menempelkan foto-foto juga berkas-berkas korban di dinding ruangan itu untuk mempermudah dia menelusuri dalang dan pelaku pembunuh gay berantai itu. Hari berikutnya, Robert pun memutuskan datang ke pesta tersembunyi yang diadakan di apartemennya Arek. Saat ia tiba di sana, seseorang memberitahukan kalau Arek masih dalam perjalanan dari kampus. Robert pun menunggu Arek di salah satu sudut ruangan yang remang-remang. Ia belum berani bergabung bersama orang-orang di sana. Tak lama, Robert melihat Tajio, seseorang yang pernah diinvestigasi dalam kasus pembunuhan Gregor Sick. Untungnya, Tajio belum memperhatikannya. Robert pun hendak pulang saat itu juga. Namun di pintu ia melihat Arek sudah datang. Arek pun mengajaknya kembali masuk ke pesta itu. Saat Robert menggunakan toilet, ia mendengarkan Tajio dan yang lainnya membahas tentang kematian Gregor Sick dan menyinggung sebuah villa. Namun pembicaraan mereka masih samar-samar didengarkan olehnya. Mereka semua pun kembali menikmati pesta itu bersama-sama. Robert juga tidak segan-segan lagi berpesta bersama mereka, bermain dan juga menari. Pesta itu terlihat menyenangkan baginya. Namun Robert tak lupa dengan tujuan utamanya. Sebelum pesta itu berakhir, ia mencoba mengamati ruangan itu dan menyembunyikan fotonya Arek. Ia juga melihat foto seorang profesor lewat sebuah buku, di mana ia juga melihat wajah profesor itu di beberapa foto yang ia temukan dari kamarnya Camille. Ia juga pernah melihat sekilas wajah profesor itu keluar dari kantor ayahnya. Saat ia memperhatikan foto itu, Arek tiba-tiba muncul dan bertanya jika Robert mengenal profesor itu. Arek memberitahu kalau profesor itu adalah dosen di kampusnya. Ia juga memberitahu kalau dosen itu juga anggota dari komunitas gay mereka. Tak lama kemudian, Robert pun meminta untuk pulang. Arek memintanya untuk menginap di sana. Namun Robert membalas kalau ia ada pekerjaan esok harinya. Sebelum meninggalkan rumahnya, Arek memberikan bukunya kepada Robert dengan maksud supaya Robert bisa datang lagi dengan alasan mengembalikan buku itu. Setelah itu, Robert langsung menambahkan profesor itu ke dalam list investigasinya. Dan esok harinya,
Robert langsung menemui profesor itu di kantin kampusnya Arek. Nama profesor itu adalah Medler dan Robert langsung menunjukkan fotonya saat bersama Gregorczyk, si korban pembunuhan itu. Foto yang memperlihatkan saat mereka mengadakan pesta sesama jenis. Robert menanyakan lebih dalam tentang hal itu. Namun Medler tidak meresponnya dengan baik. Meski Robert mengancamnya akan menyebarkan foto bugilnya kepada Dean dan juga mahasiswa di kampusnya, namun Medler sama sekali tidak peduli dan ia melanjutkan memakan sarapannya. Karena fokus dengan investigasinya, Robert malah kurang serius dengan urusan pribadinya, termasuk pernikahannya dengan Halinka. Suatu saat ketika Robert selesai bercinta dengan Halinka, ia melihat seseorang pria mengambil fotonya secara diam-diam, tetapi Robert mengabaikannya karena asik dengan Halinka. Dan meski sering bercinta dan tidur dengan Halinka, Robert tetap penasaran untuk memutar kaset yang pernah ia simpan dari vilanya Gregorczyk. Malam-malam saat Halinka tidur nyenyak, Robert pun menyempatkan waktu memutar video itu kembali. Esok harinya, saat Robert dan Halinka pergi untuk mengurus persyaratan nikah mereka, Robert kembali lagi melihat pria yang mengambil fotonya secara diam-diam. Ia pun mencoba mengikuti pria itu dan meninggalkan Halinka begitu saja. Namun, Robert tidak berhasil mengejar pria itu karena kepalanya tiba-tiba dipukul hingga berdarah. Selanjutnya, Robert melihat sosok pria yang sama dalam sebuah foto yang berlatarkan toilet yang mereka gerebek sebelumnya. Robert pun memutuskan mengamati toilet itu kembali dari dalam sebuah bar, dan di bar itu ia bertemu dengan Arek. Arek datang membawa salah satu temannya, yaitu Tadzio. Robert heran melihatnya karena takut jika Tadzio mengetahui identitasnya. Saat Arek pergi memesan minuman, Tadzio pun memberitahukan kalau ia telah mengenal Robert dari suatu tempat. Robert berkata kalau mereka bertemu di pestanya Arek, namun Tadzio membalas kalau ia memiliki ingatan yang tajam. Robert terdiam saat itu. Setelah minum segelas, Tadzio pun memutuskan untuk langsung pulang. Sedangkan Arek masih berbincang-bincang dengan Robert. Robert menanyakan Arek jika ia dan Tadzio bersaudara. Namun Arek menjawab kalau ia teman dekatnya saja. Setelah dari bar itu, Robert dan Arek memutuskan berjalan pulang bersama-sama. Di tengah jalan, Robert melihat Arek melakukan aksi vandalisme. Saat itu, ia sangat marah kepada Arek. Namun Arek membalas kemarahannya dengan menciumnya. Robert begitu terkejut dan Arek berlari meninggalkannya.